Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Triantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih bersemangat untuk beraktivitas di pasar saham domestik atau justru menepi sejenak seiring dengan kondisi pasar yang masih cenderung volatil? Sobat Investor, perkembangan kondisi geopolitik internasional seolah tak henti memberikan kabar terbaru yang tentu membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian global yang berimbas secara langsung terhadap harga komoditas hingga dinamika yang terjadi di bursa saham baik di level domestik maupun internasional. Salah satu yang krusial diantaranya adalah keingintahuan pelaku pasar terkait nasib pasar modal Indonesia ke depan, termasuk proyeksi pelaksanaan IPO hingga dinamika pasar yang terjadi yang tentu saja akan turut menentukan arah dan strategi investasi yang bakal dijalankan. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 ini terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Nah, seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Nah, Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, melantai pekan depan saham logistik atau WBSA masuk daftar efek syariah. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari calon emiten yang tengah bersiap untuk melakukan pencatatan perdana atau listing saham pada pekan ini, yaitu PT BSA Logistik Indonesia atau WBSA yang baru saja ditetapkan sebagai efek syariah oleh regulator pasar modal nasional, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penetapan ini dilakukan oleh OJK melalui keputusan nomor Cap 3/PM-21/2026 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan yang dilakukan OJK terhadap pemenuhan syarat masuk ke dalam daftar efek syariah. Dengan adanya penetapan ini tentu diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap rencana perseroan untuk melakukan listing pada 10 April 2026 mendatang sebagai puncak dari proses penawaran umum perdana saham atau IPO yang telah dijalani perseroan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam proses IPO tersebut, pihak WBSA telah menetapkan harga perdana sahamnya di level Rp168 per saham atau melebihi batas atas dari rentang harga yang muncul saat penawaran awal atau book building yang sebagaimana diketahui berada di kisaran Rp150 hingga Rp170 per saham. Nah, dalam proses IPO ini, pihak perseroan secara resmi menerbitkan saham baru sebanyak 1,8 juta saham atau setara 20,75% dari total modal di store dan ditempatkan oleh perseroan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. LPKR ambil alih Hotel Arya Duta Manado dan Lipo Plaza Bau-Bau senilai Rp700 miliar. Usai berbincang soal update rencana IPO calon emiten, kini kita beranjak pada kabar dari emiten properti yaitu PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang baru saja mengambil alih 2 aset properti di Sulawesi dengan total nilai transaksi mencapai Rp700 miliar. Pada transaksi pertama, anak usaha dari Lipo Group tersebut dilaporkan telah melakukan akuisisi melalui entitas usahanya yaitu PT Arya Duta Karawaci Manajemen dengan mengambil alih tanah seluas 3.029 meter persegi beserta bangunan Hotel Arya Duta Manado di Sulawesi Utara yang dibeli dari PT Menara Abadi Megah. Nilai dari transaksi pertama tersebut mencapai 41,3 juta dolar Singapura atau sekitar 543,4 miliar rupiah. Dengan mengacu pada posisi kurs Rp13.157,89 per dolar Singapura. Selain itu disepakati pula bahwa nilai transaksi tersebut masih bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan komponen belanja modal atau capital expenditure
di perseroan yang belum dibayarkan. Selanjutnya, dalam transaksi terpisah, LPKR melalui entitas anak usahanya yaitu PT Andromeda Sakti juga menandatangani perjanjian pembelian Lipo Plaza Bau-Bau yang terletak di Sulawesi Tenggara dari PT Buton Bangun Cipta. Nilai transaksi dari proses akuisisi pusat perbelanjaan tersebut disepakati senilai 12 juta dolar Singapura atau sekitar 157,4 miliar rupiah. Pihak manajemen menyebutkan bahwa nilai keseluruhan dari dua transaksi tersebut masih lebih rendah 20% dari ekuitas perseroan sehingga bukan termasuk dalam kategori transaksi material. Berikutnya berita ketiga. Tambang Pani masuk fase produksi. MDKA bidik lonjakan kontribusi emas di 2026. Sementara itu, kabar terbaru juga datang dari emiten pertambangan emas yaitu PT Merdeka Copper Gold atau MDKA yang telah merilis proyeksi kinerjanya terkait kontribusi segmen emas pada 2026 yang diperkirakan bakal meningkat signifikan terhadap produksi dan arus kas grup. Optimisme ini didasarkan pada kemajuan pengembangan tambang emas yang telah memasuki fase produksi. Dilaporkan bahwa tambang emas Pani yang milik perseroan telah mencatatkan produksi emas perdananya pada 14 Februari 2026 lalu, disusul dengan penjualan emas pertama kepada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM pada 16 Maret 2026. Dengan kemajuan yang cukup signifikan ini, di seluruh proyek dan kontribusi yang semakin kuat dari entitas anak usaha, pihak MDK pun optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan menargetkan produksi emas dari tambang Pani dapat mencapai 100 hingga 115 ons dan di sisi lain, keberlanjutan produksi dari tambang emas Tujuh Bukit diproyeksikan berada di kisaran 80.000 hingga 90.000 ons. Kita berlanjut ke berita keempat. IHSG diproyeksi mix di pekan depan. Saham free float rendah membayangi pasar. Di lain pihak, terkait dengan tren pergerakan harga saham gabungan atau IHSG di sepanjang pekan ini diperkirakan masih bakal bergerak fluktuatif dengan kecenderungan terbatas, yakni pada rentang 6.900 hingga 7.152. Kalangan analis menilai bahwa posisi IHSG saat ini masih cenderung bergerak dalam pola downtrend, meski posisi candlestick mulai naik dari garis supportnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi jenuh jual atau oversold sekaligus pembentukan support psikologis di level 7.000-an. Meski demikian, kalangan analis juga menilai bahwa sinyal pelemahan lanjutan masih membayangi setelah terbentuknya pola evening star pada grafik harian yang umumnya menjadi indikasi tekanan turun dalam jangka pendek. Pada pekan sebelumnya, indeks tercatat masih mampu bertahan di atas level 7.000-an sehingga membuka peluang terjadinya fase pembentukan dasar atau bottoming meski tidak menutup kemungkinan adanya koreksi lanjutan pada awal pekan ini. Terakhir di berita kelima, Wira Global atau WGSH tebar saham bonus. Harga teoritis ditetapkan sebesar Rp117 per saham. Sobat investor, menutup program Top 5 edisi kali ini, kami akan membahas terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Wira Global Solusi Tbk atau WGSH yang bakal membagikan saham bonus dengan rasio 1:1. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, tercatat bahwa harga saham WGSH pada Qumdet di pasar reguler 2 April 2026 yaitu di level Rp234 per saham. Dengan demikian, harga teoritis dari saham WGSH yang digunakan sebagai pedoman tawar-menawar serta dasar perhitungan indeks harga saham BI dan indeks harga saham individual atau IHSI ditetapkan sebesar Rp117 per saham. Namun, harga teoritis saham Wira Global yang dicantumkan dalam sistem perdagangan Jakarta Automated Trading System atau JATS untuk pasar reguler dan pasar negosiasi pada 6 April 2026 disesuaikan dengan ketentuan fraksi harga menjadi Rp117 per saham. Demikian Top 5
IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.